Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Natasha di unit terakhir 160. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel dengan judul Pemanfaatan Teknologi dan Kelembagaan Ekonomi dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Indonesia, yang mana sebagai tugas akhir penilaian luas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Tanah dan sektor pertanian memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Tanah tidak hanya merupakan sumber daya vital yang terbatas, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi berbagai sektor penting seperti pertanian, perumahan, infrastruktur, dan industri. Sektor pertanian, khususnya pertanian padi, menghadapi sejumlah tantangan kompleks termasuk perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, dan fluktuasi harga komoditas. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia mendorong konsep pertanian berkelanjutan dan green agriculture yang memanfaatkan teknologi modern secara terkontrol. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, menghasilkan produk berkualitas tinggi, menjaga kualitas lingkungan, dan mengoptimalkan pendapatan ekonomi petani. Pemberdayaan petani melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan akses teknologi menjadi strategi kunci untuk menguatkan sektor pertanian. Tantangan utama yang dihadapi adalah fragmentasi kelembagaan dan kepentingan individual yang menghambat pengembangan sistem produksi dan logistik pertanian. Pemerintah menyadari pentingnya penguatan kelembagaan pedesaan untuk mencegah migrasi petani ke perkotaan dan menjamin ketahanan pangan nasional melalui inovasi teknologi, pendekatan berkelanjutan, dan pemberdayaan komprehensif. Indonesia berupaya mentransformasi sektor pertanian menjadi lebih efisien, produktif, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tujuan bersama yang terdapat sistem ekonomi kelembagaan, sektor pertanian, dan juga teknologi. Sistem ekonomi merupakan kerangka fundamental yang digunakan suatu negara atau masyarakat untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam mencapai kesejahteraan bersama. Beragam jenis sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan sistem campuran menunjukkan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang berbeda-beda. Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran yang menggabungkan mekanisme pasar bebas dengan regulasi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi. Nah, selanjutnya ekonomi kelembagaan menurut 12, kelembagaan merujuk pada aturan-aturan atau norma-norma dalam masyarakat yang menetapkan apa yang diperbolehkan atau dilarang, serta tugas dan tanggung jawab yang harus atau tidak harus dijalankan. 12 melihat institusi sebagai elemen yang dapat berfungsi baik sebagai peluang maupun hambatan eksternal bagi aktivitas ekonomi. Artinya, meskipun pelaku ekonomi berupaya untuk meraih keuntungan maksimal, tindakan mereka tetap dibatasi oleh sumber daya, teknologi, preferensi, serta aturan kelembagaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai bagian penting dari perekonomian Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan menggabungkan teknologi dan pertanian dan memperluas pemahaman tentang aktivitas pertanian secara luas, sektor ini dapat terus mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Teknologi sendiri yang pada dasarnya adalah penerapan ilmu untuk menciptakan nilai tambah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk bersaing dalam era globalisasi dan menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan ekonomi. Secara keseluruhan, landasan pada teori bab 2 ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi suatu negara bergantung pada sinergi antara sistem ekonomi yang fleksibel, kelembagaan yang kuat, teknologi yang berkembang, dan sektor-sektor strategis seperti pertanian yang dikelola secara optimal, menghasilkan kesejahteraan masyarakat bagi seluruh rakyat. Yang pada bab 3 yaitu metodologi. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis, normatif, suatu metode yang mengandalkan studi kepustakaan sebagai landasan utamanya. Proses investigasi ilmiah ini berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut mencakup beragam referensi akademik dan legal termasuk buku-buku terkait dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bab 4. Yang pertama,
pembahasan mengenai peran teknologi dalam pertanian berkelanjutan. Penerapan teknologi dalam pertanian, khususnya melalui konsep Smart Farming 4.0, telah membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi modern seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, drone, blockchain, dan sensor cerdas, smart farming dapat memodernisasi sektor pertanian tradisional, menjadikannya lebih efisien, terukur, dan terintegrasi. Teknologi pertanian 4.0 menawarkan berbagai inovasi seperti penggunaan agri-drone sprayer untuk mengoptimalkan penggunaan pestisida dan pupuk, drone surveillance untuk pemetaan lahan, serta soil and water sensor untuk memantau kondisi tanaman secara real-time. Sistem irigasi cerdas dan agriculture war room juga membantu petani dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efisien serta mengatasi masalah serangan hama dan benih unggul dengan lebih akurat. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam memfasilitasi keterlancaran rantai pasokan melalui blockchain yang meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi produk pertanian. Hal ini mendukung peningkatan daya saing produk pertanian di Indonesia di pasar global. Penggunaan big data dan machine learning juga membantu dalam analisis dan prediksi hasil pertanian yang memungkinkan petani membuat keputusan yang lebih tepat. Namun, meskipun teknologi ini menawarkan berbagai potensi, implementasinya masih terbatas. Data dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sekitar 44% petani di Indonesia sudah mengadopsi teknologi modern. Namun, angka ini masih jauh dari optimal dibandingkan dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Thailand. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya pemahaman digital dan di kalangan petani, serta tantangan dalam infrastruktur dan kebijakan pemerintah menjadi hambatan utama dalam implementasi yang lebih luas. Keberhasilan pertanian 4.0 sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan petani serta pada penguatan kebijakan yang mendukung penyediaan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia yang terampil. Teknologi akan memainkan peran kunci dalam mengubah sektor pertanian Indonesia menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, pencapaian tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Selanjutnya mengenai peran kelembagaan dan sistem ekonomi terhadap pertanian berkelanjutan. Sistem ekonomi yang efektif memerlukan kelembagaan yang kuat sebagai landasan untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam perekonomian. Kelembagaan baik formal maupun informal memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perilaku ekonomi, memberikan kepastian hukum, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Tanpa adanya kelembagaan yang berfungsi dengan baik, sistem ekonomi dapat menghadapi ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketimpangan yang berdampak negatif pada masyarakat secara luas. Kelembagaan yang baik juga membantu menciptakan pasar yang kompetitif dan efisien, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang inklusif. Dalam sektor pertanian, kelembagaan petani memainkan peran vital dalam memperkuat posisi petani dan melindungi kepentingan mereka. Kelompok tani dan organisasi lainnya membantu mengelola berbagai kegiatan pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan, hingga pemasaran produk. Namun, tantangan seperti inkonsistensi dalam kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga dan petani menghambat kemajuan sektor pertanian. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan koordinasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas petani. Inovasi kelembagaan di sektor pertanian, termasuk mengadopsi teknologi modern, sangat penting untuk mempercepat penerapan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian. Kelembagaan ini berperan dalam menyediakan layanan yang mempermudah akses ke sumber daya alam, pasar, serta informasi dan pengetahuan yang akan membantu petani beradaptasi
Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian yang diperburuk oleh rendahnya pendapatan sektor pertanian dan kurangnya peluang yang dianggap menguntungkan. Untuk itu, inovasi kelembagaan yang mendukung pengenalan dan penerapan teknologi baru harus diperkuat. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pertanian, pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada peningkatan akses teknologi, pemberdayaan petani, serta peran aktif lembaga-lembaga dalam menciptakan peluang bagi petani muda agar mereka dapat melihat pertanian sebagai pilihan profesi yang menarik dan menguntungkan. Dan selanjutnya yaitu bab 5 atau kesimpulan dari artikel ini. Pertanian berkelanjutan memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan iklim, degradasi lahan, kurangnya regenerasi petani muda, dan minimnya adopsi teknologi modern. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan teknologi pertanian modern seperti smart farming yang melibatkan penggunaan IoT, AI, dan Big Data menjadi sangat penting. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Selain teknologi, keberhasilan pertanian berkelanjutan juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan berperan dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil, memperkuat koordinasi antar pelaku, dan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan inovasi. Peran pemerintah, kelompok tani, dan sektor swasta harus bersinergi dalam memperkuat sistem kelembagaan dan memfasilitasi akses petani terhadap teknologi serta pasar. Sinergi antara teknologi dan kelembagaan menjadi kunci untuk mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan upaya kolaboratif, tantangan yang ada dapat diatasi sehingga pertanian Indonesia dapat terus berkembang memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendukung perekonomian secara lebih luas.